Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang latihan persiapan PSS Matematika kelas 10 tahun ajaran 2025-2026. Untuk soal-soal yang berkaitan dengan eksponensial, tidak semuanya dibahas karena sebelumnya di STS sudah banyak pembahasan soal yang diberikan. Nanti tinggal diulas lagi saja, kemudian coba dikerjakan untuk soal-soal yang diberikan pada latihan persiapan PS ini. Kita mulai dari nomor, nah, tentang grafik ya. Karena seperti di video sebelumnya, belum banyak dibahas berkaitan dengan grafik. Jadi kita bahas berkaitan dengan eksponensial yang terkait dengan grafik. Persamaan grafik sesuai dengan gambar di bawah ini adalah, nah kita perhatikan di sini, titik yang saling berpotongan antara grafik, ya, titik-titik yang jelas diketahui bahwasanya dia itu dilalui oleh grafik atau kurva, itu ada titik 0,2 dan ada titik 1,3. Nah, titik ini bisa jadi alat bantu kita untuk mencari mana fungsi eksponen, yaitu sesuai dengan grafik yang diketahui. Nah, ini bisa kita buat alternatif dengan mencari satu persatu ya. Jadi di sini yang kita uji itu adalah titik 1,3. Jadi nanti silakan kalian cari di soal yang kalian dapatkan nantinya. Itu titiknya yang dilalui oleh si grafik. Kita ambil yang 1,3. Nah, berarti di sini misalnya kita punya untuk pilihan A itu Y sama dengan 2 pangkat X plus 1, maka kita substitusikan Y-nya adalah 3 karena di sini 1,3 artinya berarti X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 3 ya dari titik yang tadi kita ambil. Kemudian berarti X-nya di sini sama dengan 1. Nah, berarti 3 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1. Ini 3 sama dengan 2 pangkat 2 sehingga diperoleh 3 ini tidak sama dengan 4. Nah, jadi yang dikatakan benar kalau ruas kanan dan kiri itu sama. Contohnya seperti yang C. Kenapa yang B dilewatkan? Karena yang A dan B kedaluarsa di sini sama ya, jadi kita lewatkan saja. Nah, yang C ini, nah kita cek, oh ternyata dia hasilnya sama. Dapatnya 3 di ruas kiri dan 3 di ruas kanan. Namun ketika kita cari lebih lanjut, di poin E itu ternyata juga sama. Dia diperoleh sama di kedua ruas ya gitu. Jadi untuk membantu memilih mana yang sebenarnya adalah jawabannya, maka kita ambil satu titik lagi yaitu di titik 0,2 gitu. Atau dari awal mau ngambil yang 0,2 tidak masalah gitu. Jadi di titik 0,2 itu kalau kita substitusikan berarti Y-nya sama dengan 2, kemudian X-nya sama dengan 0, kita peroleh untuk pilihan yang C ini sama-sama benar ya. 2 sama dengan 2 terus kiri dan luas kanan sama. Nah, sedangkan yang E kalau misalnya kita substitusikan titik 0,2 di fungsi eksponennya, maka kita tidak dapatkan hasil yang sama di kedua ruas. Sehingga yang kita pilih adalah yang C. Jawabannya Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Ingat ditambah satunya di sini bukan pangkat, tapi di sini merupakan bilangan yang berdiri sendiri atau suku. Gitu ya. Lanjut kita ke soal selanjutnya, masih tentang grafik. Nah, kalau yang sebelumnya itu diketahui grafik, kemudian kita ditanya fungsi eksponennya, yang sekarang adalah kita ditanya berkaitan dengan grafiknya itu seperti apa dari fungsi eksponen yang diketahui. Nah, yang perlu kita ingat adalah eh, bentuk dari grafik fungsi eksponen itu punya sifat. Nah, salah satunya adalah kita bisa lihat dari A-nya. A-nya di sini adalah 1/4. Kalau dia 1/4, berarti A-nya ini di antara 0 dan 1. Maka dia pasti grafiknya itu bentuknya turun ya, dari kiri ke kanan itu turun. Atau dia kerosotan bentuknya. Tapi kalau yang dia A-nya lebih dari 1, itu akan bentuknya menanjak dari kiri ke kanan. Atau dia bentuknya naik ya kurvanya seperti itu. Nah, berarti secara otomatis pilihan D dan E ini tidak perlu kita hiraukan lagi seperti itu. Jadi kita tinggal cek yang A, B, dan C. Bagaimana cara mengeceknya? Sama seperti tadi. Kita lihat titik-titik yang itu dilalui oleh
kurva. Nah, ini dia. Sebenarnya banyak banyak titik yang dilalui oleh kurva. Namun, yang di sini terlihat jelas antara X dan Y-nya itu titik-titik yang sudah dilingkari ini ya. Nah, berarti di sini ada 0,4 ya titiknya. Kemudian di sini ada titik 0,1. Ingat dalam menyebutkan titik itu mulai dari X-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 0,2. Nah, seperti itu. Nah, untuk fungsinya itu sama semua ya. Fx sama dengan 1/4 pangkat X. Kemudian kita substitusi saja X dan Y tadi dari masing-masing pilihan. Berarti yang A ini Fx itu sama dengan Y-nya. Berarti Fx-nya 4, kemudian X-nya adalah 0. Ketika kita cari ternyata tidak sama di ruas kiri dan kanan hasilnya. Kemudian yang B, ketika kita substitusi, hasilnya didapatkan hasil yang sama. Nah, coba kita cek yang C. Kalau yang C ternyata hasil tidak sama ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih tentang grafik. Ini mirip dengan soal yang tadi pertama kita bahas. Ya, kita substitusi titik yang diketahui dilalui oleh kurva dari grafik tersebut untuk disubstitusikan ke persamaan atau fungsi yang ada di pilihannya. Di sini ada titik 0,6. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6. Gitu ya. Nah, kita coba satu persatu. Ternyata ketika sudah kita substitusikan, ini yang sama antara ruas kanan dan ruas kiri itu ada di yang E dan A. Nah, tapi kenapa pilihannya bukan yang A? Sekarang kita perhatikan, ingat sifat fungsi grafik eksponen itu, grafik fungsi eksponen, ketika A-nya itu lebih dari satu, maka dia otomatis fungsinya akan menanjak gitu, atau naik, kurvanya kurva naik. Nah, jadi yang A ini harusnya kurvanya bentuknya dari kiri ke kanan, dia naik gitu. Sehingga kita harus memilih yang E. Perhatikan di sini, karena kalau misalnya X-nya ini dia berubah naik ya bilangannya di 1, 2, 3, dan seterusnya, dia akan mendapatkan A yang yaitu hasilnya adalah di antara 0 dan 1. Nah, tapi kurang lebih seperti itu hasilnya ya. Nanti sembari kita cari bersama lagi model soal yang sama. Nah, lanjut ke trigonometri. Sebelum masuk ke trigonometri, ada soal cerita untuk materi eksponen. Kalau lebih, gambaran soalnya seperti ini. Ini hanya contoh saja. Populasi suatu koloni jamur di laboratorium bertambah menurut model eksponensial. PT sama dengan 5 dikali 2 pangkat T dengan PT menyatakan jumlah jamur setelah T jam. Jika mula-mula terdapat 5 jamur, tentukan waktu yang dibutuhkan agar populasi mencapai 640 jamur. Nah, di sini bisa kita substitusikan dari persamaan eksponensial yang ada dan apa yang diketahui di soal. Jadi kita ambil model eksponensialnya, kemudian kita substitusi dari yang diketahui. Yang diketahui di sini mula-mula itu terdapat 5 jamur dan ditanyakan gimana caranya supaya mencapai 640 jamur itu ada waktu tertentu untuk mencapainya seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai 640 jamur itu kita butuh berapa waktunya. Nah, itu yang kita substitusikan berarti 640 itu sebagai PT-nya, kemudian kita cari T-nya ya. Berarti 640 tinggal dibagi dengan 5 karena kedua-dua sama-sama dibagi 5 ya, kemudian sama dengan 2 pangkat T, 640 dibagi 5 itu 128, sama dengan 2 pangkat T. Nah, di sini ada 2 pangkat T sama dengan 128, berarti kita cari
persamaan eksponensial yang memenuhi gitu. Jadi kalau di sini dua pangkatnya, jadi dua pangkat berapa yang menghasilkan 128? Oh ternyata dua pangkat 7. Maka karena dua pangkat 7 itu menghasilkan 128, P-nya bisa kita simpulkan sebagai 7. Kita-nya sama dengan 7. Soal nomor 31 sama, nanti silahkan dicoba masing-masing. Soal nomor 32, kita masuk ke soal trigonometri. Sudut 2pi per 3 radian, berapakah derajat dari sudut tersebut? Ya, jadi ini dari radian kita ubah menjadi bentuk derajat. Berarti 2pi per 3. Yang perlu kita ingat adalah pi itu sama dengan 180 derajat. Maka kita ubah di sini pi-nya menjadi 180 derajat. 2 kali 180 derajat dibagi 3 sama dengan, nah ini dia, kita bisa gunakan bagian ya supaya lebih mudah untuk mencari hasilnya. Nah ini kita bagi 180-nya dengan 3. 180 dibagi dengan 3, 60. Sehingga 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Selama 33 sama, tinggal ubah saja pi-nya menjadi 180 derajat. 180 derajat ini dibagi dengan 4, menjadi 45 derajat. 5 dikali 45 derajat hasilnya 225 derajat. Lanjut, sudut 330 derajat, bisa sudutnya dalam radian A adalah. Nah, di sini, kalau tadi dari radian menjadi derajat, sekarang derajat menjadi radian. Radian itu dia identik ada pi-nya ya. Jadi kita bagi saja sudut dalam bentuk derajat ini dengan 180 derajat. Kita kalikan dengan pi. 330 derajat per 180 derajat ini sama-sama bisa dibagi 30 ya. Ketika dibagi 30, itu nanti hasilnya adalah 11 pi per 6. Pi. Ya, 330 dibagi 30 itu hasilnya 11, kemudian 180 derajat dibagi 30 derajat itu adalah 6, sehingga 11 pi per 6 radian satuannya. Lanjut ke soal nomor 35. Dengan soal yang sama, silahkan bisa dicoba masing-masing. Kemudian di soal nomor 36, jika sin alfa sama dengan 6 per 10, maka nilai cos alfa dan tan alfa adalah sin alfa sama dengan 6 per 10. Berarti kalau sin itu rumusnya demi depan per miring. Nah, kita gambar segitiga siku-sikunya. Kalau misalnya kita buat sudut alfanya di sebelah sini, maka depannya ada di sebelah sini ya, di bagian yang ditulis 6 ini. Kemudian miringnya itu pasti yang di depan sudut siku-siku. Nah, berarti kita harus mencari sanya, sampingnya. Karena cos dan tan ini membutuhkan samping, nilai yang ada di samping sudut. Sehingga sampingnya yang bisa kita cari nilai dengan cara menggunakan rumus Pythagoras, akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat gitu. Jadi kalau selain mencari sisi miring, itu pasti sisi miring dikurang dengan sudut yang diketahui lainnya gitu ya. Jadi akar 100 dikurangi 36 menjadi akar 64, akar 64 itu adalah 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya, tan alfa dan cos alfa. Tan alfa itu rumusnya desa depan per samping. Jadi depannya tinggal kita substitusi, depannya adalah 6, kemudian sampingnya adalah 8, menjadi 6 per 8, jangan lupa disederhanakan. 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3, dan 8 dibagi dengan 2 hasilnya 4, menjadi 3 per 4. Begitupun dengan yang cos, cos alfa. Cos alfa itu rumusnya sami, samping per miring. Sampingnya adalah 8, kemudian miringnya adalah 10. Sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2, 8 menjadi 4, dan 10 menjadi 5, bisa menghasilkan 4 per 5. Soal nomor 37, silahkan dicoba mandiri berdasarkan tadi yang dijelaskan di nomor 36. Kita lanjut ke soal nomor 38. Segitiga tersebut, siku-siku. Ya, ada sebuah segitiga maksudnya ya, segitiga siku-siku. Dia siku-sikunya di titik A. Jika panjang AB itu sama dengan 4 cm dan BC sama dengan 10 cm, maka nilai sin C adalah, nah untuk memudahkan, kita bisa gambar. Ya, gitu. Jadi gambar segitiga siku-siku, kemudian jangan lupa penamaannya itu berlawanan jarum jam, berarti kalau siku-sikunya di A, B-nya jalannya ke arah kanan. A, B, C. Nah, karena di sini pertanyaan adalah sin C, maka sudut yang kita tandai itu adalah yang C. Nah, berarti sin C itu depan per miring. Depannya sudut C itu ada 4, miringnya ada 10. Nah, karena sudah diketahui semua di soal, maka tinggal kita substitusi bahwasanya sin C itu adalah
depan per miring, kemudian D-nya itu adalah 4, miringnya adalah 10. Sehingga kita sederhanakan, jadinya 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Hasil sin C-nya adalah 2 per 5. Nah, nanti kalau misalnya ditanya cos, berarti kita harus cari dulu sampingnya siapa. Pun ditanya tan, juga harus mencari sampingnya terlebih dahulu. Jadi karena ini tidak membutuhkan samping, tidak perlu dicari. Sama halnya dengan soal nomor 39, seperti itu juga. Soal nomor 40, diketahui segitiga PQR siku-siku di R jika sin P sama dengan 4 per 5 dan sin QR sama dengan 8 cm, maka panjang sisi PQA adalah. Nah, jadi di sini kita buat juga segitiganya supaya lebih memudahkan. Nah, karena di sini siku-siku yang di R, maka P-nya ada di sebelah kanannya ya. Ingat berlawanan jarum jam, berarti P, Q, R. Dan dia berjalannya ke arah kiri berputar ya. Jika sin P sama dengan 4 per 5 dan sisi QR adalah 8, QR di sebelah sini 8, maka panjang sisi PQ adalah, nah perhatikan di sini ya, PQ itu kan berarti yang di sini. Nah, ini yang saling berhadapan-hadapan ya. Sisi PQ berhadapan dengan sudut R, kemudian sudut P berhadapan dengan sisi QR. Nah, itu berarti kan intinya berpasangan. Nah, kalau yang berpasangan-pasangan seperti ini, dia pasti nanti menggunakannya aturan sinus gitu. Jadi kita bisa buat di sini PQ per sin R ya yang saling berhadapan sama dengan QR. QR itu sisinya berhadapan dengan sudut P, maka dia pernya itu menggunakan sin sudut P ya. Sin P. Nah, jadi PQ per sin 90 derajat, R itu 90 derajat karena di sini sudutnya sudut siku-siku. Ya, ada tanda ini. Kemudian 8 per sin P tadi diketahui 4 per 5, tinggal kita substitusi. Kemudian kita hitung sin 90 itu 1, berarti di sini kita, karena ini pembagian ya, boleh juga kita tulis seperti ini. Nah, untuk memudahkan pembagian dengan bilangan pecahan, maka kita jadikan operasi perkalian, namun jangan lupa ini ditukar posisinya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, kemudian di sini kita punya PQ sama dengan 8 dikali 5 per 4. 8 bisa dibagi dengan 4, hasilnya 2. 2 kali 5 hasilnya adalah 10, sehingga PQ adalah 10 cm. Lanjut ke soal selanjutnya, kita masuk ke perhitungan operasi trigonometri. Nah, pastikan kalian semua hafal ya berkaitan dengan nilai sudut istimewa, gitu minimal dari 0 derajat sampai 90 derajat. Tapi kalau misalnya mau menghafalkan dari 0 derajat sampai 360 derajat, dipersilakan. Nah, di sini ada soal cos 60 derajat ditambah tan 45 derajat. Cos 60 itu adalah setengah. Kemudian tan 45 derajat adalah 1. Yang kita jumlahkan. Pastikan tidak ada yang lupa berkaitan dengan bagaimana cara mengoperasikan bilangan pecahan dengan bilangan bulat atau bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia operasinya penjumlahan atau pengurangan, maka kita samakan penyebut terlebih dahulu. Untuk memudahkannya, kita buat bilangan bulatnya ini menjadi bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Tinggal dibuat jadi per satu. Misalnya di sini bilangan bulatnya adalah 2, ya berarti 2 per satu. 3, 3 per satu. 1000, ya berarti 1000 per satu. Gitu. Jadi di sini hasilnya 1/2 ditambah 1/1. Kita kalikan silang. Ya. 1 kali 1 itu 1, 1 kali 2 itu 2, kemudian 2 kali 1 adalah 2. Jadi 1 tambah 2 itu 3, berarti 3/2. Lanjut, nilai dari tan 180 derajat ditambah alfa setara dengan nilai. Nah, di sini kita harus tahu kalau di sini itu di kuadran berapa. Nah, ini berarti kuadran 3 ya. Kalian perhatikan lagi kalau yang di kuadran-kuadran itu, perhatikan kalau 180 derajat plus apa alfa itu dia berarti di kuadran 3. Nah, berarti kalau di kuadran 3 nilai tan ini adalah positif. Maka tan alfanya juga positif ya di sini hasilnya. Jadi setara dengan nilai tan alfa. Nah, di sini sudah terjawab juga ya berada di kuadran 3. Nah, lanjut. Nilai sin 360 derajat dikurang 45 derajat. Berada di kuadran berapa? Nah, kalau yang pakai perbandingan trigonometri adalah 360 derajat dikurang alfa, itu harus kita ingat itu berada di kuadran 4.
gitu ya. Nanti silakan dicek kembali kuadran-kuadran, letak kuadran yang sudah pernah dijelaskan ya interval-intervalnya itu dari berapa sampai berapa. Oh, kalau dari 0 derajat sampai 90 derajat itu kuadran 1, 90 derajat sampai 180 derajat itu berarti kuadran 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke operasi trigonometri juga, namun di sini kita menggunakan radian sudutnya. Nah, berarti kalau misalnya sudutnya di sini menggunakan radian, maka kita ubah dulu menjadi derajat. Ya, di sini ada pi per 6, berarti pi-nya kita ubah jadi 180. Ya, jadi sin pi per 6 itu menjadi sin 180 derajat dibagi 6. 180 derajat dibagi 6 itu jadinya sin 30 derajat. Kemudian di sini dikurang cos 2 pi per 3. Berarti 2 dikali 180 derajat per 3 menjadi cos 120 derajat. Nah, untuk memudahkan, ketika memang masih belum hafal untuk masing-masing nilai sudut istimewanya yang lebih dari 90 derajat, kita hitung terlebih dahulu. Cos 180 derajat, ingat ini di kuadran 2. Ya, ini ada di kuadran 2. Maka kita menggunakan perbandingan trigonometrinya menggunakan 180 derajat min alfa ya, cos 180 derajat min alfa. Umi mau pakai yang 90 derajat plus alfa boleh? Boleh, asalkan nanti tidak lupa untuk mengubah trigonometrinya. Karena kalau menggunakan 90 derajat plus alfa, itu mengubah trigonometrinya untuk mencari hasil penyelesaiannya. Seperti itu ya. Jadi, di kuadran 2 ingat nilai cos itu negatif, maka di sini muncul negatif. Kemudian karena kita pakai 180 derajat, jadi tidak berubah tadi ya. Jadi tetap cos, jadi min cos, alpanya kita ambil, alpanya 60 derajat. Jadi min cos 60 derajat menghasilkan negatif setengah. Nah, ketika kita sudah dapat negatif setengah, kita tinggal substitusi saja ke perhitungannya tadi. Berarti sin 30 derajatnya setengah dikurang negatif setengah. Ingat, untuk memisahkan antara tanda operasi dan tanda bilangan, gunakan tanda kurung ya untuk memisahkannya sehingga nanti tidak bingung oh ini sebenarnya tandanya apa sih gitu ya. Min min jadinya plus ya, jadinya setengah ditambah setengah hasilnya adalah 2 per 2, jangan 1/4 ya. Jadi kalau penjumlahan dan penyebutnya sudah sama maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap, jadi 2 per 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1 seperti itu. Kemudian hitung hasil dari tan 225 dikurang cos 120 derajat. Ini sama konsepnya seperti nomor 44. Jadi kalian cari dulu tan 225 itu berapa, kemudian cos 120 berapa, cos 120 tadi sudah dibahas nomor 44 ya. Berarti kita tinggal cari yang tan 225. 225 ini ada di kuadran 3, maka kita gunakan yang 180 derajat plus supaya tidak berubah juga nanti nilai, eh, maksudnya trigonometrinya ya gitu. Trigonometrinya tidak berubah jika kita menggunakan 180 derajat plus alfa untuk perbandingannya. Nah, di sini kan supaya kita menghasilkan 225, kita buat menjadi 180 derajat plus 45 derajat ya. Jadi supaya nggak bingung, kurangkan saja 225 derajat dengan 180 dapatnya 45. Nah, 45 itu sebagai alfanya. Karena di kuadran 3 nilai tan itu positif, maka di sini nilainya tetap positif. Jadi langsung saja tan alfa kan kita ambil dari 45 derajatnya. Tan 45 derajat itu adalah 1. Nah, tinggal kita substitusi saja ke sini. Ya, 1 dikurang negatif setengah. Kemudian 1 ditambah setengah. Sama seperti yang tadi ya. Gitu kita samakan penyebut terlebih dahulu. Dihasilkan 3 per 2. Lanjut ke soal 46. Soal 46 ini kita diminta untuk mencari besar sudutnya. Nah, kalau di soal kalian belum ada nilai atau tanda negatifnya, silakan tambahkan tanda negatif ya. Gitu. Jadi tan theta itu sama dengan negatif akar 3 dan theta itu berada di kuadran 2. Nah, kalau kita melihat kuadran 2, berarti kita harus tahu dulu nih intervalnya itu ada di mana. Gitu. Ya, jadi kalian harus hafal interval ini melambangkan dari kuadran berapa gitu. Kalau misalnya 90 derajat sampai 180 ya berarti ini kuadran 2. Kalau 90 derajat sampai 220, 270 maksudnya ya. Itu berarti ada dari kuadran 2 sampai kuadran 3 gitu. Nah, itu nanti dilihat lagi di bagian kuadran-kuadran ya. Nah, berarti di sini kita punya tan theta sama dengan negatif akar 3. Karena kita tahu ini di kuadran 2 maka kita bisa buat perbandingannya itu 180 derajat min alfa. Ya, alfanya itu berapa sih yang menghasilkan akar 3? Ingat saja, kalau di kuadran 1 itu alfanya adalah 60, maka kita bisa gunakan 60 derajat. Kalau misalnya di sini nilainya sepertiga akar 3, ya berarti
30. Kalau misalnya 45 derajat ya berarti menggunakan, maaf, maaf. Maksudnya kalau misalnya nilainya satu ya berarti menggunakan 45 derajat gitu ya. Jadi di sini kita dapatkan 180 derajat 50 derajat. Kita kurangkan ya, menghasilkan 120 derajat. Berarti tan 120 derajat sama dengan negatif akar 3. Nah, yang kita cari adalah sudutnya. Berarti tinggal kita ambil saja. Oh, berarti tetanya adalah 120 derajat. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 47. Kita diminta untuk mencari letak dari sudut 1080 derajat itu ada di mana? Ada di kuadran berapa? Nah, 1080 derajat ini kan sudut yang lebih dari 360 derajat ya. Waktu itu sudah pernah dibahas untuk memudahkan kita bisa menggunakan pengurangan terhadap 360 derajat ya. Menggunakan nilai 360 derajat. Kenapa kok 360 derajat? Karena dalam satu putaran penuh itu nilainya adalah 360 derajat. Berarti tinggal kurangkan saja 1080 dengan 360. Kemudian dikurangkan lagi sampai dia tidak bisa dikurangi dengan 360. Gitu. Nah, jadi karena hasilnya adalah nol, ya, nol ini berarti dia ada di kuadran satu. Ya, karena di sini kalau misalnya kita kembali ke sudut-sudut dasar, ya, yang ada dalam satu putaran penuh, itu dia ada di kuadran satu. Kalau misalnya hasilnya 120 derajat ya berarti dia ada di kuadran dua. Kalau misalnya hasilnya 210 ya berarti ada di kuadran tiga. Kalau misalnya hasilnya 330 ya berarti ada di kuadran empat. Gitu. Jadi sesuaikan saja nanti hasilnya berapa itu menentukan dia itu berada di kuadran berapa. Lanjut ke soal nomor 48. Dalam segitiga lancip ABC jika sin A sama dengan 5/13 dan sin B sama dengan 12/13 maka tan A ditambah cos B adalah. Nah, karena A dan B, sin A dan sin B ini punya nilai masing-masing, maka kita buat segitiganya juga masing-masing. Untuk sin A berarti sudut fokusnya itu ada di sudut A, berarti depannya itu adalah 5 dan miringnya adalah 13 karena sin ya, maka kita menggunakan demi depan miring. Itu, maka kita perlu mencari sa-nya. Menggunakan Pitagoras diperoleh 12. Kemudian untuk segitiga yang memiliki sudut B sebagai pusatnya, pusat pembahasan maksudnya ya. Di sini ada 12 depannya, kemudian miringnya 13. Maka ketika kita cari nilai sampingnya menggunakan rumus Pitagoras kita peroleh 5. Nah, tinggal kita substitusi ke operasi trigonometriknya. Di sini ada tan A ditambah cos B, berarti A-nya itu 5 per 12 ya tan A-nya. Kenapa? Karena tan A itu adalah D per gini ya. Nah, berarti depannya itu adalah 5, sampingnya adalah 12. Kemudian cos B berarti sami karena cos ya. Maka sampingnya itu adalah 5, miringnya adalah 13. Berarti 5/13. Samakan penyebut, kali silang lagi. 5 kali 13, 65. 5 kali 12, 60. 12 kali 13 adalah 156. Tinggal jumlahkan 65 dan 60, berarti 125 per 156. Nomor 49, ini soal aplikasi ya. Soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan kalian bisa merepresentasikannya dalam bentuk gambar supaya memudahkan ketika mencari penyelesaian. Andi menyandarkan sebuah tangga pada tembok samping rumah. Berarti kalau tangga disandarkan itu bentuknya miring seperti ini ya. Tangganya ini panjangnya adalah 4,5 meter. Posisi tangga tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Nah, tanahnya yang ini ya. Nah, gitu. Jadi 60 derajat terhadap tanah. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Yang ditanya adalah jarak antara pangkal tangga, kaki tangga. Kaki tangga itu berarti yang di sini. Dan tembok rumah. Tembok rumah itu berarti kalau kita ambil garis lurus, itu yang ini yang dimaksud ya. Nah, selanjutnya, perhatikan di sini yang diketahui ada di mana saja. Ini yang ditanya, kemudian ini yang diketahui. Nah, berarti ini ada di posisi mana dari si sudut? Oh, ada di bagian samping dan miringnya. Gitu. Karena dia ada di bagian samping dan miringnya yang akan membantu kita untuk menyelesaikan soal, maka kita ambil cos gitu. Kalau misalnya ada di bagian depan sama miring ya berarti kita ambil pakai sin. Kalau misalnya adanya di depan sama samping ya berarti kita ambil tan gitu. Jadi kita menyesuaikan ya. Karena di sini adanya di samping sama miringnya, maka kita ambil cos.
Sehingga kita bisa buat persamaan cos 60 derajat sama dengan X. X itu berarti sine-nya. Kemudian miringnya adalah 4,5 per 4,5. Ini tadi ya. Kali silang, ya kita sebelumnya cari dulu dari cos 60 derajat setengah. Itu sama dengan X per 4,5. Kali silang, satunya dikalikan dengan 4,5. Duanya nggak usah dipindah ya, karena nanti juga sama aja dibagi ujung-ujungnya. Berarti X sama dengan 4,5 per 2. 4,5 dibagi 2 hasilnya adalah 2,25. Kalau yang masih bingung pembagian bilangan desimal, kalian bisa kalikan dulu dengan 10 ya. Kenapa kok dikalikan dengan 10? Karena di sini ada satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma itu bisa dikalikan dengan 10 supaya menghilangkan komanya ya. Berarti kalau yang 4,5 kalikan 10, duanya juga kalikan 10. Maka di sini diperoleh 45 dibagi dengan 20 gitu. Nah, tinggal operasikan pembagian, hitung nilainya menjadi 2,25 hasil. Lanjut soal nomor 50, seorang pengamat melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 30 derajat. Ini pengamatnya berarti berdirinya di sebelah sini, 30 derajat ya ini yang sisi miring ini berarti pandangannya sampai puncak gedung. Jika jarak antara pengamat dan dasar gedung ada 15 meter, pengamat di sini, dasar gedung itu di sini 15 meter. Berapakah tinggi menara? Nah, tinggi menaranya kita misalkan dengan X ya. Nah, karena di sini yang diketahui ada di bagian depan dan samping, ya. Yang mau kita carikan bagian depan, kemudian diketahui yang bagian sampingnya. Maka kita bisa gunakan tan, karena D dan sa, ya. Berarti tan 30 derajat sama dengan plus lagi kan. X per akar, plus akar. X per 15. Jadi, kita bisa dapatkan tan 30 derajat itu kan sepertiga akar 3. Ya, bisa kita tuliskan dengan akar 3 per 3 untuk memudahkan penyelesaian. Sehingga akar 3 per 3 sama dengan X per 15. Tinggal kalikan silang. Karena di sini sudah X. Jadi yang perlu kita kalikan ini saja ya. Nanti kan otomatis juga dibagi pada akhirnya kan. Jadi tiganya biarkan saja di sini. 15 dikali dengan akar 3. 15 akar 3 dibagi 3 ya. Berarti hasilnya adalah 15 bagi 3. 5 berarti 5 akar 3. Sehingga hasil akhirnya untuk tinggi menara adalah 5 akar 3 meter. Lanjut kita ke soal nomor 51. Dalam segitiga ABC diketahui sin A adalah 4 per 5, sin B sama dengan 3 per 5, dan sisi B sama dengan 9 cm. Tentukan panjang sisi A. Perhatikan di sini mereka saling berpasangan ya. Oh, ada sisi A, ada juga sudut A atau sin A. Di sini ada sisi B, ada juga sudut B atau sin B-nya. Berarti kalau yang berpasangan seperti ini, dia otomatis pakai aturan sinus. Nah, berarti A per sin A sama dengan B per sin B. Di sini, karena yang dicari A, maka yang A tetap kita tulis A. Sin A berarti 4 per 5, B-nya 9, kemudian sin B. Sin B-nya adalah 3 per 5. Nah, kita kalikan silangnya. Itu, ini yang di sebelah kanan ini pembaginya biarkan saja. Berarti 9 dikali 4 per 5 dibagi 3 per 5. Atau kalau kalian misalnya bingung, kalian boleh pakai cara yang dikalikan silang semuanya terlebih dahulu seperti yang sudah pernah mengajarkan. Tapi kalau misalnya biar lebih mudah lagi, ada satu step yang dihilangkan, bisa langsung seperti ini ya. Oke, karena di sini dikali, kemudian dibagi, ya pembagiannya ini yang dibagi dengan 3 per 5, berarti kan pembagian dengan bilangan pecahan, kita ubah jadi bentuk perkalian ya, supaya memudahkan. Jadi 9 dikali 4 per 5 dikali 5 per 3. Ingat, ini dibalik ya. Ini tadinya 3 per 5 jadi 5 per 3. Nah, ini kita bagi 5 dengan 5-nya jadinya 1. Kemudian 9 dengan 3 kita bagi menghasilkan 3. 3 kali 4 hasilnya 12. Maka sisi A-nya adalah 12 cm. Diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 10 cm, B-nya sama dengan 8 cm, dan sudut B-nya sama dengan 45 derajat. Tentukan besar sudut A. Sama ya ini. Karena berpasang-pasangan juga, maka kita menggunakan aturan sinus. Kita substitusikan, ya. A-nya 10, B-nya 8, sin A-nya belum diketahui karena yang ditanya besar sudut A. Kemudian sin B. B-nya itu adalah 45 derajat. Nah, sin 45 derajat adalah akar 2 per 2. Kali silang, ya kali silang. Dihasilkan akar 2 per 2 dikali 10 sama dengan 8 sin A.
Sebelum dibagi dua, itu hasilnya adalah 5. Berarti 5 akar 2 sama dengan 8 sin alfa. Kemudian 5 akar 2-nya kita bagi dengan 8, menghasilkan sin A. Nah, untuk hasil yang seperti ini kan bukan sudut istimewa ya. Tapi nanti insya Allah di soal ujiannya, Umi buatkan yang soal-soal menggunakan sudut istimewa. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemu seperti ini, ya sementara kita tuliskan saja. Bukan sudut istimewa, sudut A-nya ya. Ini sudut A, bukan sudut istimewa. Tapi kalau misalnya sin A-nya itu hasilnya misalnya akar 3 per 2. Ya sudah, akar 3 per 2 itu kan sama dengan setengah akar 3 ya. Nah, sin yang menghasilkan akar 3 per 2 itu adalah sin 60 derajat. Maka nilai alfanya atau sudut A-nya ya, karena di sini kita menggunakannya A ya, berarti sudut A-nya itu adalah 60 derajat. Nah, seperti ini. Contohnya kalau dia nanti hasil akhirnya itu memungkinkan untuk diubah atau dicari menjadi sudut istimewa. Soal nomor 53, diketahui segitiga ABC dengan A-nya sama dengan 7 cm, B-nya sama dengan 9 cm, dan sudut C-nya sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi C. Nah, perhatikan di sini A muncul, B muncul, C muncul. Ya, walaupun ada yang sisi, ada yang sudut. Nah, kalau soalnya seperti ini, pastikan kalian menggunakan aturan kosinus. Ya, karena ditanya dengan panjang sisi C-nya, maka di sini pasti yang dicari adalah C kuadrat. C kuadrat berarti isinya ada A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, kalau di sini selain C ya, dikurang 2AB, AB, di sini juga AB, dikurang 2AB, cos C. Sudutnya ini pasti sama dengan yang ditanyakan. Gitu ya. Ini polanya silakan dihafalkan. Jadi nanti kalau kalian mau ketemu A kuadrat, mau B kuadrat, C kuadrat, ya paham gitu. Rumusnya ini diisinya siapa. Itu karena kita menghafal pola, bukan menghafal rumusnya satu persatu ya, supaya tidak mudah lupa. Tinggal substitusikan, berarti C kuadrat sama dengan A-nya itu adalah 7, berarti 7 kuadrat. B-nya adalah 9, berarti 9 kuadrat. Dikurang 2AB, berarti 2 kali 7 kali 9. Cos C-nya 60 derajat, berarti cos 60 derajat. 7 kuadrat adalah 49, 9 kuadrat 81, 2 kali 7 kali 9 126, cos 60 adalah setengah. Sehingga 49 ditambah 81, 130, 126 dikali setengah. Nah, berarti biar nggak salah nanti ya, ini dikurung. Kenapa kok dikurung? Karena yang perkalian harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum operasi lainnya. Gitu. Jadi 130 dikurangi 63 adalah 67. Ingat yang ditanya bukan C kuadrat tapi C. Sehingga untuk mencari C kita harus mengakarkan terlebih dahulu. C sama dengan akar 67. Sehingga panjang sisi C itu adalah akar 67 cm. Soal nomor 54, dalam segitiga ABC diketahui B sama dengan 12 cm, C sama dengan 14 cm, dan sudut A sama dengan 90 derajat. Tentukan panjang sisi A. Kurang lebih ini sama. Nanti silahkan dicoba ya. Kemudian soal nomor 55, ini berkaitan dengan luas segitiga. Diketahui segitiga MNO dengan panjang MN sama dengan 10 cm. Nah, ini ada perbaikan sedikit ya. Bukan NO tapi MO. Itu besarnya adalah panjangnya 8 cm dan besar sudut M itu adalah 120 derajat. Nah, ini kita menggunakan sudut tumpul ya. Jadi kalau misalnya digambar kurang lebih bentuknya seperti ini gitu. Nah, dia sudutnya refleksi bentuknya ya. Bukan sudut lancip, tapi sudut tumpul. Ini besarnya 120 derajat. Kemudian tadi MN adalah 10, kemudian MO adalah 8 cm. Nah, luas segitiga. Yang luas segitiga itu berarti di sini setengah dikali MN ya. Biasanya untuk soal-soal luas segitiga ini ada dua sisi, kemudian di antara dua sisi itu diapit sebuah sudut. Seperti itu. Jadi ya sudah saja. Langsung saja dikalikan dengan sisi yang diketahui setengah dikali 56 dikali MO dikali sin M. MN-nya 10, MO-nya 8, sin 120. Sin 120 kalau misalnya belum hafal, cari dulu seperti biasanya. Hasilnya adalah setengah, maka 40 dikali setengah hasilnya adalah 20. Karena 40 bagi 2 adalah 20. Sehingga luas segitiganya adalah 20 cm persegi. Demikian yang bisa menjelaskan. Semoga bermanfaat. Ketika ada yang kurang pas, silahkan boleh disampaikan ke Umi.
Kemudian kalau terlalu cepat, mohon maaf, bisa diulang-ulang ya supaya lebih paham dari apa yang Umi sampaikan. Boleh juga silakan hubungi langsung ke Umi via WA atau temui langsung di kantor gitu ya. Semoga menggunakan SAS-nya mencukupkan. Apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.